Ana pamit pulang karena waktu juga sudah sore, ia hanya sedikit membantu membereskan rumah baru Sandra karena memang rumah sudah rapi sebelum mereka datang. Mungkin saja Harun sudah menyuruh orang lain membersihkannya. Kak, aku pulang ya, ini sudah sore, ucap Ana seraya mengambil kunci mobilnya yang dilengkapi gantungan Hello Kitty. Kenapa buru-buru, apa tidak mau menginap saja? Tanya Sandra. Sebenarnya Ana mau menginap tapi melihat wajah sang kakak yang datar membuatnya mengerti terlebih lagi tadi melihat aksi kedua kakaknya. Tidak kak, kapan-kapan aku kesini lagi bersama mama dan papa. Jawab Ana memeluk kakak iparnya bergantian dengan kakaknya. Hati-hati dan jangan membawa mobil buru-buru, pesan Harun dijawab anggukan oleh Ana. Baiklah kak, aku pulang. Assalamualaikum, pamit Ana memberi salam sebelum keluar dari rumah. Tinggallah Sandra dan Harun di rumah mereka, karena ini sudah sore. Sandra berniat untuk memasak makan malam namun Harun malah memeluknya erat dari belakang. Mas, aku harus masak makan malam, ucap Sandra memegang tangan Harun yang melingkar di perutnya. Nanti saja, kamu memang tidak lelah seharian membersihkan rumah? Tanya Harun semakin mendusel di curug leher Sandra. Tidak mas, lagi pula rumahnya memang sudah rapi, aku hanya tinggal merapikan sedikit. Lepas ya sayang, rayu Sandra sampai memanggil sayang, ia sangat jarang memanggil suaminya seperti itu. Kenapa kamu jarang sekali memanggilku dengan sebutan sayang? Tanya Harun mengendus leher Sandra yang mulus. Tidak tahu, jawab Sandra malu-malu. Kenapa tidak tahu? Kita suami istri sayang, sudah sewajarnya saling memanggil dengan sebutan spesial, tutur Harun melepas pelukannya kemudian memutar badan Sandra membuat mereka kini saling berhadapan. Iya, mas aku mengerti. Sahut Sandra membuat Harun tersenyum dan memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, seperti hari-hari biasa Harun akan pergi ke kantor dan Sandra akan membantunya bersiap-siap di mana hal itu dimanfaatkan Harun untuk menggoda istrinya. Dengan sebelah tangan merengkuh pinggang Sandra sementara tangan yang lain ia gunakan untuk mengusap wajah istrinya yang sedang melingkarkan dasi di lehernya. Cantik banget kamu hari ini, puji Harun tiba-tiba membuat mata Sandra menyipit menatap suaminya. Oh jadi kalau kemarin-kemarin aku jelek? Tanya Sandra seraya merapihkan dasi yang sudah ia pasang berikut jasnya. Enggak sih, tapi hari ini lebih cantik aja apalagi ada itu. Karena kamu, terus aku belanja gimana ini? Rengek Sandra bingung harus menutupi tanda sebanyak itu dengan apa. Jangan khawatir, belanjaan untuk 1 bulan akan dibawa oleh abang kurir jadi kamu cukup diam di rumah menunggu suamimu ini pulang, cicit Harun mengecup bibir Sandra yang tak pernah bisa untuk ia kecup. Untung cuma kita berdua di rumah, coba kalau banyak orang pasti aku abis diledekin karena ini. Desis Sandra membuat Harun terkekeh. Karena itu aku mengajak kamu pindah rumah, agar kamu nyaman dan tidak merasa malu. Terlebih lagi siapa tahu nanti cepat ada dede di sini, sahut Harun mengusap perut Sandra. Merasakan elusan tangan Harun di perutnya membuat tubuh Sandra berdesir kehangatan, ia jadi ingin bisa secepatnya hamil dan melihat bagaimana ekspresi wajah bahagia Harun begitupun mertua dan adik iparnya. Semoga ya, mas. Aku juga udah pengen banget punya baby, ujar Sandra ikut mengusap perutnya sambil berdoa di dalam hati. Kita hanya perlu serahkan semuanya pada Allah, yang harus kita lakukan hanya berusaha dan berusaha setiap hari. Jadi jangan menolaknya ya sayang, bisik Harun mengedipkan sebelah matanya. Pinter banget ngambil kesempatan ya, ledek Sandra gemas sekali pada suaminya. Harus dong, suami mana sih yang gak terus kalau istrinya cantik dan memuaskan begini, ujar Harun tanpa sensor pada Sandra yang lantas melotot tak percaya. Buat jadi pemuas aja, tanya Sandra serius, sungguh sampai hari ini Sandra belum pernah mendengar Harun mengatakan cinta padanya. Mana mungkin, kamu memang pemuas aku tapi juga istri aku, sayang aku, masa depanku dan cintaku. Jawab Harun menekan kata terakhirnya. Maaf, karena terlalu lama membuat kamu menunggu ungkapan cintaku sayang. Aku sadar bahwa aku memang benar-benar mencintai kamu, hal terbodoh yang pernah aku lakukan adalah menyia-nyiakan wanita cantik dan baik seperti kamu. Maaf, lanjut Harun menciumi tangan Sandra. Mas, panggil Sandra berat karena air mata yang mulai tergenang di pelupuk matanya. Harun memeluk Sandra, tak hentinya pria itu membisikkan kata cinta pada istrinya. Memang benar sejak ia memutuskan untuk belajar mencintai Sandra,
ia belum memiliki perasaan itu, namun seiring berjalannya waktu dengan segala perhatian dan kasih sayang Sandra, kini dia sadar jika dia mencintai istrinya, bahkan sangat mencintainya. Aku juga mencintai kamu, Mas. Lirih Sandra membuat Harun semakin enggan melepaskan pelukannya. Belakangan ini Sandra selalu melihat Harun yang pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia sangat kasihan pada suaminya yang bekerja keras demi dia dan juga keluarganya. Melihat Harun yang pekerja keras membuat Sandra selalu ingin melakukan yang terbaik untuk sang suami, mengurus dan menjadi istri yang pengertian untuk Harun. Malam ini Sandra berniat untuk memanjakan suaminya. Harun selalu mengatakan jika lelahnya akan hilang jika melihat Sandra yang bersikap menggoda padanya. Astaga, sama seperti tak berpakaian jika begini. Gumam Sandra menatap dirinya di cermin. Ini sudah pukul 7 malam, mungkin sebentar lagi Harun akan pulang. Sandra juga sudah memasak makan malam untuk suaminya dan syukur karena hanya ada dirinya di rumah jadi tidak apa menggunakan baju seperti itu walaupun berkeliaran di rumah. Sandra menunggu Harun pulang di ruang tamu, ia sudah menata makanan di meja makan, hanya tinggal menanti kepulangan sang suami. Tak beberapa lama menunggu terdengar suara mobil berhenti di garasi rumah, segera Sandra beranjak dari duduknya untuk menyambut Harun. Assalamualaikum, sayang. Panggil Harun ketika dirinya duluan yang membuka pintu. Harun terdiam melihat penampilan sang istri, ia menelan gumpalan besar di tenggorokannya yang mendadak terasa kering. Tatapan mata Harun meniti setiap jengkal tubuh Sandra yang indah untuk dipandangi. Waalaikumsalam, Mas udah pulang, sini tasnya biar aku bawa. Ucap Sandra mengambil tas kerja suaminya. Harun tidak menjawab, ia justru menutup pintu tak lupa untuk menguncinya. Sandra hanya tersenyum kemudian berbalik untuk meletakkan tas kerja suaminya di kamar. Harun segera menyusul ke kamar, ia melihat Sandra yang sedang meletakkan tas kerjanya di sofa kemudian beralih untuk menyiapkannya pakaian. Sayang, panggil Harun memeluk Sandra pelan dari belakang, hal yang paling Harun sukai adalah memeluk istrinya seperti ini. Mas mandi dulu ya, aku sudah siapin makan malam untuk kamu, tita Sandra mengusap wajah Harun yang ia letakkan di bahunya. Tumben mau pakai baju gini? Tanya Harun berbisik, bahkan nafas Harun terasa menerpa telinga serta wajah sampingnya. Gak apa-apa, mau coba aja. Jawab Sandra ngeles. Mau coba atau mau menggodaku? Tanya Harun menaik turunkan alisnya. Apa sih mas, sana mandi. Jawab Sandra bersemu seraya melepas paksa pelukan Harun. Harun tiba-tiba menggendong dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi membuat Sandra terpekik karena perlakuan Harun yang tiba-tiba itu. Mas, pekik Sandra melingkarkan tangannya di leher Harun karena takut terjatuh. Temani aku mandi, ucap Harun tersenyum lembut membuat Sandra tak kuasa menolak ajakan suaminya itu. Harun dan istrinya di dalam kamar mandi. Harun menyelesaikan acara mandi dan karena kasihan melihat istrinya yang seperti kedinginan meski mandi dengan air hangat. Segera Harun menggendong Sandra dan membawanya ke tempat tidur. Maaf ya sayang, kamu jadi kedinginan begini. Ucap Harun menyesal karena telah membuat istrinya sampai kedinginan. Aku gak apa-apa mas, seharusnya aku yang minta maaf karena membuat kamu lelah di kantor dan di rumah. Balas Sandra mengusap rahang Harun pelan. Kamu justru yang buat rasa lelah aku hilang sayang, terima kasih sudah mau menjadi istri yang sayang dengan suami. Bisik Harun mesra diakhiri kecupan manis di bibir Sandra. Dengan senang hati, mas. Ujar Sandra seraya bangkit dari tempat tidur untuk memakai baju, begitupun dengan Harun. Setelah berpakaian mereka pergi ke meja makan untuk makan malam bersama. Harun begitu menikmati masakan Sandra yang benar-benar terasa begitu enak. Besok siang ke kantor aku ya, sayang. Aku mau makan siang bareng kamu, ucap Harun di tengah-tengah makan malam mereka. Iya, mas. Baiklah, balas Sandra menganggukkan kepalanya. Setelah mereka makan malam mereka segera masuk ke dalam kamar bergegas untuk tidur. Sandra mengusap kepala Harun yang berbaring dengan posisi bersandar di dadanya sambil mendusel di leher Sandra yang sudah penuh bekas gigitan. Lebih nyaman dari hotel, bisik Harun mengeratkan pelukannya di tubuh Sandra. Tentu saja, mas. Hotel mah lewat sama pelukan istri, balas Sandra menyahuti candaan Harun. Apalagi istrinya cantik begini, hadu bawaannya mau ngamar terus dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Seru Harun mengundang tawa renyah dari wanita cantik yang tengah dipeluknya ini. Setiap minggu juga begitu kan, mas?
Sindir Sandra yang memang benar adanya jika setiap hari Minggu tak mau meski hanya sebentar untuk Harun melepaskan istrinya. Abis nyaman banget sih, ujar Harun mencium pipi kanan sangat gemas. Nyaman juga dipelukan suami, apalagi suaminya ganteng sama tukang rayu begini. Harun mendongak sambil menunjuk Jae sebelum mereka tidur. Sandra memegang wajah Harun kemudian dengan cepat sebelum akhirnya mereka sama-sama terlelap masuk ke dalam mimpi indah mereka masing-masing.